Selamat sore Bu Ayu, selamat sore kawan-kawan. Sebelum itu saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Franz Luis Radot, kelas 3C dengan NIM 6670190109, jurusan Ilmu Pemerintahan tahun 2019. Sebelum itu, saya membuat video ini dalam rangka menyelesaikan tugas hukum tata pemerintahan, di mana tugas ini mengenai instrumen pemerintahan. Oke, dari pertama, saya akan menjelaskan terlebih dulu apa itu instrumen pemerintahan. Instrumen pemerintahan adalah suatu alat atau sarana yang digunakan oleh pemerintah dalam rangka menyelenggarakan kepentingan negara. Nah, dalam konteks Indonesia itu sendiri, instrumen pemerintahan itu biasa kita kenal dengan sebutan instrumen yuridis yang biasa digunakan dalam menjalankan urusan pemerintahan dan juga demi kepentingan masyarakat. Nah, instrumen yuridis itu memiliki beberapa unsur, yaitu yang pertama adalah peraturan perundang-undangan, yaitu di mana peraturan perundang-undangan ini merupakan sekumpulan peraturan kepentingan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Peraturan perundang-undangan juga memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama adalah bersifat umum dan komprehensif, bersifat universal, dan memiliki kekuatan untuk mengoreksi dirinya. Adapun hierarki atau tingkatan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu yang pertama adalah UUD tahun 1945, selanjutnya ketetapan MPR, habis itu UU peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan yang terakhir adalah peraturan daerah, di mana peraturan daerah ini dikelompokkan menjadi 3 kembali, yaitu peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten kota, dan terakhir peraturan daerah desa. Lalu yang kedua, unsur selanjutnya yaitu adalah ketetapan tata usaha negara, di mana menurut Toto Meyer yaitu merupakan tindakan hukum yang bersifat sepihak di bidang pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan wewenang luar biasa. Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut. Yang pertama adalah surat pernyataan kehendak tertulis. Yang kedua dikeluarkan oleh pemerintah. Yang ketiga berdasarkan peraturan yang berlaku. Yang keempat bersifat konkret, individual dan final. Yang kelima menimbulkan akibat hukum. Dan yang terakhir seseorang atau badan hukum perdata. Lalu selanjutnya yang ketiga, dalam instrumen yuridis itu ada peraturan kebijaksanaan, atau menurut Frese Semerson dapat dikenal dengan sebutan disco renaissaro, yaitu merupakan sarana yang memberikan ruang gerak bagi pejabat tanpa harus terikat undang-undang yang berlaku. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam peraturan kebijaksanaan, yang pertama adalah berorientasi pada tugas servis publik. Yang kedua, tindakan aktif oleh pemerintah. Ketiga, tindakan berdasarkan hukum. Keempat, tindakan atas inisiatif diri sendiri. Dan yang terakhir adalah tindakan akuntabilitas atau rasa tanggung jawab secara moral dan secara hukum. Selanjutnya, instrumen yuridis adalah unsur rencana, di mana rencana merupakan alat bagi implementasi dalam organisasi sebagai tahapan awal dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Sebagai salah satu bagian instrumen yuridis, rencana juga memiliki beberapa kategori, yaitu yang pertama adalah perencanaan informatif, perencanaan indikatif, dan perencanaan operasional atau normatif. Adapun unsur-unsur rencana yaitu pertama gambaran tertulis, keputusan atau tindakan, organ pemerintah, ditujukan pada masa depan, elemen rencana, serta memiliki sifat beragam. Lalu, unsur instrumen yuridis yang terakhir yang juga menjadi unsur yang penting dalam instrumen yuridis yaitu adalah perizinan, di mana perizinan merupakan suatu perbuatan pemerintah yang didasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang telah berlaku pada peristiwa konkret menurut persyaratan tertentu. Secara umum, perizinan itu sendiri juga memuat sebagai berikut. Yang pertama, organ yang berwenang. Yang kedua, yang dialamatkan. Yang ketiga, keputusan muat izin. Keempat, ketentuan dan syarat harus disertai. Yang kelima, pemberian alasan. Kelima, pemberi alasan. Dan keenam, pemberitahuan tambahan. Oke, sekian video presentasi yang telah saya buat. Maaf
Kiranya kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.